Assalamualaikum Tante, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Alif. Gimana kabarnya? Aduh, aku juga sehat Tante. Good. Nah, Tante, aku mau nanyain Tante tentang profesi desainer Tante. Tante kan dulu jadi desainer. Boleh, boleh. Apa yang bisa aku bantu sore ini? Jadi aku mau tanyain beberapa hal yang berhubungan dengan desainer. Oke. Kapan Tante memulai perjalanan menjadi desainer dan rintangan apa saja yang sudah Tante hadapi? Itu sebenarnya sudah lama banget Alif. Dari tahun 2018, sejak saya pertama kali di layoff. Di kantor lama itu saya bekerja selama 20 tahun. Ya, itu lama banget tuh. Lama banget itu. Nah, setelah itu saya di layoff, saya memutuskan menjadi desainer. Itu juga saya awalnya nggak belajar, makanya saya banyak awal-awalnya itu rintangan karena saya tidak sekolah desainer dan semua saya pelajari secara otodidak ya. Jadi ya nyoba-nyoba aja sendiri. Mengapa Tante lebih memilih menjadi profesi desainer dibanding profesi yang lain? Karena desain itu adalah salah satu skill yang saya kuasai. Sebenarnya bukan kuasai 100% ya, karena kan saya otodidak belajarnya. Cuman dari sejak muda, saya sangat tertarik dengan fashion, saya tertarik dengan industrinya, dan saya sejak muda selalu mengamati apa-apa yang ada terjadi di dunia mode gitu. Makanya menjadi lebih mudah bagi saya untuk nyemplung di dalamnya karena saya sudah menggeluti itu, saya tertarik di situ daripada saya harus memulai profesi lain yang saya tidak tahu apa-apa sama sekali dan saya juga kurang tertarik gitu. Apa inspirasi Tante dalam membuat sebuah karya? Inspirasi saya sebenarnya lebih banyak ke bagaimana membuat industri fashion terutama yang untuk baju muslim itu terlihat lebih simpel, minimalis dan bisa dipakai sehari-hari gitu. Karena kalau kita lihat baju-baju muslim yang sekarang ini banyak dipakai di runway, itu menurut saya itu cocoknya hanya dipakai di runway dan di pesta gitu. Tapi ketika bicara tentang mana baju muslim yang enak dipakai untuk sehari-hari, nah itu masih sedikit sekali orang yang memunculkan ide di situ. Nah, makanya Tante lebih banyak menggali ide dari baju-baju muslim yang santai, wearable, dan semua orang bisa pakai tapi tetap terlihat dia cantik. Apa sih ciri khas produk Tante dan biasanya siapa yang pakai? Oke, baju-baju saya itu pada umumnya desainnya simple, minimalis, dan saya tuh selalu pengen tujuannya ibu-ibu yang pakai yang misalnya badannya sedikit lebih besar supaya terlihat lebih kurus sleeve. Nah, jadi kan cakep jadinya gitu kan. Siapa yang pakai? Biasanya sih ibu-ibu muda atau orang-orang yang misalnya sudah di atas 35 tahun. Kan mereka kan tubuhnya biasanya kalau habis melahirkan kan agak sedikit lebih besar. Nah, saya ingin mendesain baju-baju yang membuat mereka terlihat lebih langsing. Tante jual bajunya di mana biasanya Tante? Terus cara pemilihan bahannya bagaimana? Kalau tante, bajunya itu dijual di online karena saya memutuskan untuk tidak punya toko kan lebih mahal ya kalau punya toko ya. Dan sekarang karena semuanya digitalisasi, jadi online itu lebih cepat dan lebih luas gitu jangkauannya. Kemudian dijualnya yang kedua caranya lewat word of mouth. Jadi kalau yang satu sudah pakai dan dia merasa cocok, dia akan merekomendasikan ke teman yang lain, beli baju di ibunya saya, nah, seperti itulah. Terus kalau pemilihan bahan, karena desain saya itu kiblatnya adalah simple dan yang enak dipakai, jadi saya lebih banyak pilih bahannya itu yang wearable. Jadi misalnya katun atau rayon viscose. Saya menghindari bahan-bahan yang panas dan gerah gitu. Jadi supaya baju muslim ini bisa mendunia, bisa lebih banyak dipakai orang, terlihat tetap cantik, menutup aurat dan elegan. Terima kasih Tante, semoga Tante sehat selalu. Sama-sama Alif, semoga lancar tugasnya di sekolah. Sampaikan salam buat teman-teman yang kompak ya di sekolah ya. Amin. Terus.